Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa NU Online, kembali dalam program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Dalam episode ini, kami mengundang tamu yang juga istimewa. Dulu waktu Gus Dur sama Jaya Suprana itu, Jaya Suprana bilang tamu istimewa, langsung disaut sama Gus Dur, kayak martabak aja istimewa. Tapi mudah-mudahan tamu hari ini bukan hanya kayak martabak. Langsung saja Pak Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Selamat siang Pak Mukti. Selamat siang. Matur nuwun sudah bersedia hadir di acara Menjadi Indonesia NU Online. Ya. Pak Abdul Mukti, saya ini agak bingung sebenarnya mau memanggil jenengan itu siapa? Pak, apa kiai atau siapa? Kalau atau ayah atau siapa? Kalau di NU itu satpam aja kadang-kadang dipanggil Gus. Mungkin karena namanya Agus ya. Naik sedikit ke lantai 3 sudah dipanggil kiai Gitu semuanya. Saya yang wartawan aja kadang-kadang dipanggil kiai. Ya. Nah, biasanya kalau di Muhammadiyah ini enaknya dipanggil apa? Pak Mukti. Ya berbagai macam ya, tapi kawan-kawan biasa manggil saya Mas Mukti gitu. Mas Mukti ya. Ya, itu lebih egaliter Lebih dan enak ya. lebih enak juga. Jadi tidak kelihatan tua kalau dipanggil Mas. Loh ya, tapi bagaimanapun Pak Mukti ini dulu menjadi sekretaris umum PP Muhammadiyah itu sekretaris umum termuda ya. Ya, Sepanjang sejarah Muhammadiyah. Pertama, ya. Di periode pertama. Iya, betul. 2015 ya. Belum 50 tahun ya Pak Mukti waktu itu. Iya, belum. Ya. Sudah menjadi Waktu sekom. jadi sekretaris lebih muda lagi. Jadi sekretaris Umur pinten umum. itu? Umur Saya berapa sekretaris waktu itu? tahun 2010 ya. 2010. Di Muktamar Jogja, kemudian Muktamar Makassar 2015 sekretaris umum, kemudian Muktamar Solo, Jupri Amro lagi sekretaris umum. Jadi ada yang bilang siapapun ketua umumnya sekretarisnya Abdul Mukti. Abdul Mukti. Sama kayak PSSI dulu, siapapun ketuanya sekjennya Nugraha Besus. Sekarang juga sama. Dan memang saya seperti agak spesialis gitu Mas Ivan. Spesialis sekjen ya. Di Jawa Tengah dulu juga saya sekretaris Muhammadiyah Jawa Tengah. Kemudian di Majelis Dikdasmen juga sekretaris Majelis Dikdasmen. Jadi kayaknya saya tuh bagian jadi cari. Kalau dulu zaman banyak klerek namanya. Klerek ya betul. Iya. Nah, aku manggil Mas saja ya. Manggil Mas. Ya. Teman-teman media juga biasa manggil Mas juga, ya. Ini aslinya dari Kudus. Jadi satu kampung dengan Yesus Kristus. Iya, saya sering bercanda begitu. Teman-teman Kristen tanya, Mas Mukti dari mana? Saya satu kampung sama Yesus Kristus. Orang Kudus. Yesus Kristus orang Kudus. Itulah dulu kenapa ada joke banyak orang Jawa Tengah yang masuk Kristen karena Yesus Kristus orang Kudus. Ternyata tetangganya Pak Mukti. Iya, walaupun waktu saya terpilih jadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah banyak orang yang juga bercanda gitu. Gimana orang Kudus juga Ketua Pemuda Muhammadiyah, harusnya Ansor dong gitu. Ya kan Nusron Wahid dari Kudus juga itu. Iya betul. Dan Nusron Wahid dari Kudus ya, pernah menjadi Ketua GP Ansor, dan Mas Mukti orang Kudus pernah menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah. Iya betul. Jadi luar biasa Kudus. Nah Mas Mukti, saya beberapa bulan lalu membaca buku Anda soal Kristen Muhammadiyah. Ini ternyata dari disertasi dan sudah dicetak dari 2009 ya kalau tidak salah ya. Jadi cetakan pertama itu terbit tahun 2009. Jadi saya lulus doktor dari UIN Jakarta tahun 2008, kemudian disertasi saya terbit 2009. Waktu itu lumayan kontroversial dengan judul Kristen Muhammadiyah. Kemudian kami update lagi dengan beberapa riset terbaru dan perkembangan yang ada di lingkungan pendidikan Muhammadiyah, kemudian diterbitkan lagi oleh Kompas Gramedia. Saya tulis bersama Mas Riza. Dr. Fajar Riza Ul-Haq ya. Dan ini juga kelihatannya sudah cetak ulang yang ketiga. Mas. Ya, aku lihat April itu dicetak ulang 2 kali. Iya, lumayan. Best seller. Sudah dapat royalti juga. Oh, alhamdulillah berarti. Lumayan buat
beli tiket MRT ya, Iya, bolak-balik betul. ke kantor. Ya, saya tadi naik MRT, jadi saya itu pilihan transportasi yang sangat nyaman dan Betul, betul. saya selalu kalau hanya ke PP Muhammadiyah gitu naik MRT. Biasanya pakai mobil kantor itu kalau ke kantor pemerintah. Iya. Soalnya kalau kantor pemerintah naik angkot seringkali banyak pertanyaan. Iya. Satpamnya rewel ya. Kalau pakai mobil kantor karena nomornya unik jadi nggak banyak ditanya gitu. Iya. Jadi rupanya security kita tuh masih melihat mobilnya. Bukan siapa yang datang. Betul. Oke, Mas Putih. Nah, saya yang menarik itu 3 tempat yang diambil sebagai sampel penelitian oleh Mas Putih, yaitu di Putus Ibau ya, di Kalimantan, kemudian di Serui. Ya, betul. Ya, Penwaropen ya, kabupatennya. Ya, Putus Ibau itu ya Serui, ya Penwaropen ya. Sama satu lagi di Ende. Kemudian di Ende, betul. Itu kenapa memilih 3 titik itu, Pak Muti? Waktu itu untuk kepentingan riset karena itu studi kasus. Jadi kami mengambil 3 daerah yang pertama di Ende itu mayoritas muridnya Katolik. Masyarakatnya juga mayoritas Katolik. Kemudian di Kupang itu tidak saya ambil ya, tapi yang di Yapen Waropen itu mayoritas Kristen. Kemudian yang di Putus Ibau itu mayoritasnya Muslim. Tetapi di 3 sekolah yang saya teliti itu semua muridnya mayoritas beragama Kristen. Dan itu waktu saya penelitian memang agak banyak yang kaget. Karena selama sekian tahun itu yang banyak berkembang di masyarakat kan anak-anak Muslim yang sekolah di lembaga-lembaga pendidikan non-Muslim. Betul. Dan itu menjadi perdebatan yang sangat serius kan ketika kita menyusun Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu. Betul. Saya masih ingat sampai ada demo ya ke DPR pada waktu itu. Saya masih pemuda Muhammadiyah 2003 itu, baru 1 tahun pemuda Muhammadiyah. Dan isunya karena ada banyak anak-anak Muslim yang sekolah di lembaga-lembaga pendidikan non-Muslim itu tidak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya. Kemudian yang kedua juga tidak diajarkan oleh guru yang seagama. Nah, karena itu saya menemukan di Muhammadiyah itu realitas yang sebaliknya, terutama di 3 daerah yang saya teliti. Sebenarnya ada banyak lagi masih daerah-daerah lain, ya, tapi saya mengambil itu untuk representasi sampling ya, supaya menggambarkan heterogenitas dari lokasi penelitian saya itu. Ternyata sebaliknya, justru mayoritas murid di Muhammadiyah itu mereka yang beragama Kristen dan Protestan gitu. Nah, lalu coba saya teliti bagaimana kemudian pendidikan agamanya. Penelitian ini kan saya lakukan setelah Undang-Undang Sisdiknas diberlakukan tahun 2003 ya, jadi 5 tahun setelah undang-undang itu berlaku. Ternyata saya menemukan bagaimana pendidikan agama itu diberikan sesuai dengan agama siswa dan diajarkan oleh guru yang seagama seperti di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu. Dan satu hal yang saya kira penting untuk menjadi catatan kita adalah bahwa pendidikan agama yang diberikan sesuai agama peserta didik dan diajarkan oleh guru yang seagama itu bagian dari hak warga negara. Jadi itu bagian dari civil right yang harus dipenuhi oleh pemerintah, termasuk oleh para penyelenggara pendidikan, termasuk oleh Muhammadiyah. Dan saya menemukan di lapangan ada 3 argumen yang menarik kenapa kemudian Muhammadiyah mengikuti aturan di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu. Yang pertama adalah, ini yang saya kira penting ya, di dalam bab 2 buku ini Mas Ivan ada penjelasan tentang akar-akar pluralisme di Muhammadiyah. Yang salah satu prinsip penting dalam dakwah Muhammadiyah itu adalah bagaimana kita ini melaksanakan misi kerahmatan Islam. Betul. Jadi dakwah itu bukan dimaksudkan untuk mengajak orang berpindah dari satu agama ke agama Islam, tetapi bagaimana seseorang itu mendapatkan rahmat dari kita mengamalkan ajaran agama Islam. Saya menyebutnya dengan menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kenapa seperti itu? Karena beragama itu tidak bisa dipaksakan. Ayat-ayatnya saya kira sangat jelas ya. Kalau NU kan tidak perlu saya sebutkan ayatnya. NU saya kira ayatnya lebih banyak dari Muhammadiyah. Maksud saya hafalannya gitu. Qurannya sama, tapi hafalannya lebih banyak NU daripada Muhammadiyah.
Tidak ada paksaan dalam beragama, la ikraha fiddin. Bahkan di dalam Quran juga disebutkan bahwa kamu nggak bisa menjadikan semua orang itu jadi beriman. Gitu. Artinya apa? Memang ada ruang di mana masyarakat itu akan senantiasa ada yang tidak beragama Islam. Bahkan ada juga yang tidak beragama. Nah, karena itu maka dakwah itu fungsinya adalah mengintrodusir. Mengintrodusir Islam dan kemudian menghadirkan kerahmatan. Nah, perkara nanti setelah dia mendapatkan rahmat dari Islam itu kemudian dia berubah keyakinan, itu soal pilihan pribadi. Nggak boleh dipaksa. Rasulullah Muhammad sendiri pun kan juga tidak pernah memaksakan orang untuk semuanya beragama Islam kan. Sehingga kalau kita jujur melihat sejarah, ketika Rasulullah itu memimpin masyarakat Madinah, kan tidak juga kemudian semua masyarakat Madinah itu beragama Islam. Yang Yahudi juga tetap Yahudi, yang Nasrani juga tetap Nasrani, gitu kan, yang Majusi tetap Majusi. Bahwa ada mereka yang masuk Islam itu karena mereka mendapatkan perlindungan dari Islam, mendapatkan ketenangan di bawah pemerintahan Islam, rasa aman dan kemudian harapan gitu. Sehingga kemudian mereka sukarela menjadi pemeluk Islam. Yang kedua adalah komitmen Muhammadiyah untuk melaksanakan undang-undang. Jadi bagi Muhammadiyah, undang-undang itu adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, mohon maaf ini ya, boleh bicara dalamnya Muhammadiyah. Oh, monggo. Kita senang malah. Di dalam Muhammadiyah itu ada namanya MKCH, Mas Ivan. Matan, Keyakinan, dan Cita-cita Hidup. Nah, kira-kira kalau di NU apa ya? Kayak khitohnya NU lah, kira-kira begitu. Itu ada pada poin ketiga. Saya kira penting disebutkan di situ bahwa Muhammadiyah itu mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena itu maka Muhammadiyah tidak ada keraguan untuk melaksanakan undang-undang itu. Betul. Sehingga di sekolah-sekolah yang saya teliti itulah kemudian banyak sekali murid-murid yang belajar di situ. Dan mereka yang belajar itu semuanya mendapatkan pelajaran agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama. Nah, yang ketiga adalah membangun harmoni sosial, Mas. Membangun harmoni sosial. Itu penting dan itu juga bagian dari MKCH juga, Matan Keyakinan Cita-cita Hidup, bahwa hidup manusia itu harus bermasyarakat. Jadi nggak boleh makhluk sosial ya. Betul, makhluk sosial. Jadi nggak boleh masyarakat Muslim termasuk warga Muhammadiyah itu eksklusif. Dia harus menjadi bagian integral dari masyarakat di mana dia berada. Dia harus menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Sehingga karena itu dalam bergaul itu mereka harus memiliki sikap yang terbuka, termasuk terbuka terhadap perbedaan, dan kemudian memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan dalam konteks sekolah ini, misalnya di ND, Mas, itu menarik. Proses berdirinya SMA Muhammadiyah di ND itu justru disambut baik oleh para tokoh Katolik. Bahkan mereka membantu berdirinya SMA Muhammadiyah itu. Karena apa? Di situ belum ada sekolah SMA pada waktu itu. Kan sudah tahun 70-an itu berdiri. Sehingga anak-anak dari ND itu tidak perlu keluar pulau untuk bisa belajar di jenjang pendidikan SMA. Jadi itu SMA pertama. Iya, yang swasta. Yang swasta ya. Dan swasta pertama. Karena itu mereka tidak perlu khawatir dengan Muhammadiyah karena Muhammadiyah juga tidak memaksakan muridnya untuk harus memeluk agama Islam. Tidak bertendensi islamisasi lah. Tidak ada. Nah, ini tesis yang menarik dari Mas Mukti di sini bahwa terbukti secara dengan penelitian ini sekolah-sekolah Muhammadiyah misalnya di daerah yang mayoritas non-Islam itu tidak terbukti melakukan islamisasi. Betul. Ya, artinya ada pendapat publik ya, pendapat beberapa publik yang dibantah secara akademik oleh Mas Mukti di disertasi ini ya, bahwa kita Muhammadiyah tidak melakukan islamisasi, tapi yang tadi kita mau menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Misi kerahmatan dakwah itu yang kita tonjolkan. Betul. Nah, sekolah-sekolah itu memang dari awal sepenemuan Pak Mukti di buku ini memang dari awal ditujukan untuk itu, bukan memang untuk berdakwah Islam untuk kalangan
Memang kan fungsi dari dakwah itu salah satunya kan mencerdaskan ya. Oh, iya. Mencerdaskan. Jadi kalau kita baca, mohon maaf ini agak normatif lagi ya. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, Rasulullah Muhammad itu kan punya 3 misi, Mas. Jadi misi tilawah, kemudian misi taklim, dan misi tazkiyah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu ayatnya begitu. Nah, 3 misi ini itu muaranya kan pada membangun masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang melek ya, masyarakat yang literate gitu, masyarakat yang literate. Dan masyarakat yang patuh kepada hukum. Serta masyarakat yang memiliki keluhuran akhlak. Jadi misi tilawah itu saya maknai sebagai misi di mana manusia itu paham aturan-aturan. Misi taklim itu mencerdaskan. Misi taklim itu. Dan kemudian misi tazkiyah itu membersihkan jiwa, akhlak. Karena itu 2 ayat yang bicara ini, itu penutupnya agak menarik. Yang saya baca tadi surat Al-Jumu'ah itu, penutupnya wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Allah mengutus Rasulnya yang membawa 3 misi itu, kamu manusia itu hidup dalam kehidupan yang tersesat. Nah, orang itu menjadi benar hidupnya, itu kalau dia berilmu. Karena ilmu itu cahaya yang menuntun manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Al-ilmu nurun. Bukan nurun berarti nyontek, bukan ya. Kemudian yang kedua itu di dalam surah Al-Baqarah itu penutupnya itu adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun gitu. Rasul itu mengajarkan kepada kamu apa yang dulu kamu tidak mengerti. Ketahui. Yang kamu tidak tahu, kamu illiterate dan seterusnya. Kalau kita sering bicara itu kan masyarakat yang jahiliyah itu menjadi masyarakat yang ilmiah. Karena itu tujuan utamanya sebenarnya itu. Menjadikan masyarakat itu sebagai masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berpendidikan. Karena itu Mas Ivan, di luar 3 daerah itu, banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berdiri di daerah-daerah terpencil. Jadi mungkin tidak hanya 3T ya, tidak hanya tertinggal, terluar, kemudian terbelakang, tapi juga terlunta-lunta. 4T berarti. Yang terlunta-lunta. Nggak diurus sama siapapun itu, sama siapapun. Jadi saya pernah misalnya di daerah Maluku Utara. Di daerah namanya Subaim, mungkin Mas Iwan belum pernah. Belum pernah. Itu di daerah Halmahera Timur. Itu ada SMP Muhammadiyah yang berdiri tahun 85 atau 86. Oh, sudah lama. Di daerah transmigrasi. Bayangkan tahun 85 daerah transmigrasi. Yang di situ nggak ada SMP. Pemerintahnya bahkan negeri SD. pun nggak ada. Nggak ada. Pemerintahnya bangun SD. Karena waktu itu bagian dari proyek Impres kan, SD Impres. Hanya dibangun SD, nggak ada SMP. Padahal itu pulau terpencil juga. Maluku kan kemana-mana kita kan harus lewat jalur laut kan. Ya. Nah, di situ dibangun SMP Muhammadiyah yang ceritanya tidak jauh beda dengan cerita Laskar Pelangi di film Bangka. itu, di daerah Bangka itu. Mulai bangunnya itu dari tiang-tiangnya itu diambil dari pohon-pohon itu ditebang, dijadikan tiang-tiang bangunan, temboknya juga masyarakat temboknya dari itu daun-daunan begitu, mejanya dari kayu yang mereka buat sendiri gitu. Itu karena masyarakat harus belajar. Gurunya pokoknya siapa yang bisa membaca menulis ngajar gitu. Udah pokoknya ngajar aja dulu. Harus ada pendidikan dulu gitu. Dan itu juga banyak kita lakukan di daerah-daerah lain gitu. Karena apa? Masyarakat ini harus cerdas. Dan kalau kita kembali kepada konstitusi ya, di antara tujuan negara kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu kan mohon maaf kadang-kadang di Muhammadiyah ini itu kan ada 3 term yang paling populer dipakai. Pertama itu pencerahan, itu. Sang pencerahkan, kemudian mencerdaskan dan memberdayakan. Yang 3 itu yang paling banyak dipakai di Muhammadiyah. Betul. Sehingga karena itu motifnya bukan untuk misalnya mereka ini beragama Islam, tidak. Tapi masyarakat itu harus cerdas, harus maju. Karena itu guru-gurunya di sekolah-sekolah Muhammadiyah sampai sekarang juga di kampus-kampus Muhammadiyah nggak semuanya beragama Islam. Karena bahkan ketika Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah pertama kali karena mengajarkan pelajaran-pelajaran umum kan. Ada beberapa guru non-muslim. Iya, karena memang Muhammadiyah tidak punya
kader yang bisa mengajar mata pelajaran itu. Ketika mendirikan rumah sakit pertama kali juga beberapa dokternya juga mereka yang tidak beragama Islam. Karena apa? Ya kalau menunggu itu nggak bisa kita melayani kesehatan masyarakat. Jadi buka dulu, selenggarakan dulu, mana resources yang ada kita ajak bersama-sama. Karena prinsip dalam kita berbuat baik kan ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita ta'awun, berta'awun dan kemudian kita mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pak Mukti, dan beberapa bukti-bukti sejarah dan temuan-temuan Anda yang disampaikan di buku ini kemudian dijadikan salah satu landasan tesis bahwa sebenarnya tidak ada permusuhan antara misalnya Kristen dengan Muhammadiyah, yang selama ini sering dipersepsikan oleh masyarakat. Betul. Jadi ada beberapa yang memang perlu saya luruskan dalam beberapa literatur tentang Muhammadiyah. Betul. Terutama sejarah Muhammadiyah yang ditulis oleh bahkan oleh peneliti asing dan juga oleh para penulis Muhammadiyah sendiri. Bahwa di antara alasan berdirinya Muhammadiyah itu adalah berkembangnya misi Kristen di Indonesia. Zending ya. Tapi kalau kita baca buku-bukunya murid Ki Haji Ahmad Dahlan, misalnya bukunya Kiai Suja. Kiai Suja itu salah satu di antara murid Ki Haji Ahmad Dahlan yang sangat dekat dengan beliau dan kemudian juga menjadi inisiator berdirinya penolong kesengsaraan umum, PKU. Rumah sakit, panti asuhan dan beberapa layanan sosial itu. Kiai Ahmad Dahlan itu bersahabat dengan siapa saja. Bahkan kalau ada milad Muhammadiyah itu biasanya banyak para romo itu kirim ke saya foto bagaimana Kiai Ahmad Dahlan itu bertemu dengan para misionaris, para zending itu. Dan kalau kita baca bukunya Pak Alwi Shihab misalnya yang membendung arus itu juga semangat yang dipakai Muhammadiyah itu bukan semangat rivalitas tapi semangat kompetisi. Jadi bukan rivalry confrontation. Bukan rivalitas yang diikuti dengan konfrontasi tetapi gentleman competition gitu. Jadi persaingan yang kesatria gitu. Sehingga karena itu sebelah persis kita ini Katolik, Kanisius itu. Dan kita saling berbagi parkir kalau ada acara-acara penting yang kami nggak cukup, Kanisius nggak cukup, dan itu tidak ada persoalan gitu. Jadi itu menurut saya perlu diluruskan. Gitu. Sejarah itu perlu diluruskan. Termasuk yang kedua itu beberapa episode yang ada di beberapa buku tulisan sejarah, misalnya ketika Kiai Ahmad Dahlan itu berdebat dengan para misionaris. Tapi kalau saya menangkapnya, perdebatan itu bukan perdebatan yang bersifat menyerang satu keyakinan, tapi lebih sebagai kalau menurut saya itu dialog antar iman. Dialog antar iman. Tidak polemisis ya. Jadi tidak challenging gitu, tetapi mungkin ya dialog. Betul. Dalam proses dialog itu kan ada sharing kan, dan ada listening gitu. Dan itu yang menurut saya menjadi salah satu alasan juga kenapa kemudian Kiai Ahmad Dahlan itu dengan segala risikonya pada waktu itu memberikan pelajaran umum di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan juga kemudian mengundang guru-guru yang tidak beragama Islam untuk mengajar di situ. Dan dengan bukti sejarah itu sebenarnya kalau misalnya tujuannya adalah untuk melawan, mengapa mereka diminta jadi guru? Kan tidak terbukti. Kan tidak terbukti gitu. Pendapat itu tidak terbukti. Betul. Dan karena itu beberapa catatan sejarah misalnya ketika lebih melihat berdirinya Muhammadiyah itu lebih karena motif keagamaan. Tetapi kalau saya lihat di buku-buku tulisan murid Kiai Ahmad Dahlan sendiri, Mas Ivan, itu lebih banyak karena respon sosial. Respon sosial terhadap keterbelakangan umat Islam. Betul. Nah, sebab dari keterbelakangan itu oleh Kiai Ahmad Dahlan itu, kalau saya buat sederhana, itu juga ada 3. Yang pertama adalah pemahaman agama yang taklid gitu ya. Jumud, pemahaman agama yang jumud. Yang Joemoed itu. Yang itu. Kemudian yang kedua itu adalah perpecahan masyarakat karena
sistem pendidikan yang segregatif. Ya. Jadi dulu kan pesantren Pendidikan. itu tidak mengajarkan pelajaran umum sama sekali. Sekolah tidak mengajarkan pelajaran agama sama sekali. Sehingga kemudian terjadi segregasi sosial akibat dari pendidikan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena faktor-faktor yang memang bersifat politik karena penjajahan. Sehingga karena itu Ki Ahmad Dahlan menawarkan dengan mendirikan Muhammadiyah itu sebuah gerakan rasional. Gerakan rasional di mana orang itu harus berpikir secara rasional menggunakan akal yang sehat dalam semua aspek termasuk dalam beragama. Nah, karena itu maka karena beliau ini seorang kiai, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosial keagamaan. Jadi kalau di Muhammadiyah sendiri ada banyak tulisan alasan berdirinya Muhammadiyah karena TBK, dulu TBC. TBC. Takhayul bid'ah khurafat. Itu dalam beberapa kajian saya ternyata itu bukan yang utama, gitu. Bukan yang utama. Tetapi bagaimana orang beragama itu harus rasional. Orang hidup itu harus berlandaskan ilmu. Orang berbuat itu harus menggunakan akal. Karena itu ketika beliau menjelaskan mengenai hisab itu, kan beliau tidak menyerang siapapun. Beliau hanya mengatakan kiblat itu pengertiannya begini, kiblat masjid ini itu kalau menurut perhitungan saya itu enggak begini, tetapi harusnya begini, kan begitu. Tapi beliau tidak pernah memaksa. Karena itu diajak berpikir kan masyarakat pada waktu itu. Dan karena itu keterbelakangan umat itu kan sebagian karena kejumudan. Dibukalah perspektif masyarakat dengan ilmu, dibuka perspektif masyarakat dengan interaksi sosial yang terbuka. Orang itu akan menjadi terbuka, Mas Ivan, kalau temannya banyak. Ya, betul. Persis. Dan teman yang banyak itu berbeda-beda. Nah, kalau temannya banyak itu satu grup saja, jadinya ghetto. Jadinya ghetto. Tapi kalau temannya banyak itu berbeda-beda, maka dia bisa menjadi orang yang inklusif. Dia menjadi orang yang bisa cair, berada di mana-mana, tetapi tetap punya kepribadian, tetap punya prinsip gitu. Tapi dengan prinsip itu dia bisa mengambil sikap, di sini saya bisa bersama, di sini saya harus toleran. Yang itu yang dibangun Ki Ahmad Dahlan menurut saya. Jadi sebenarnya ya dari awal napasnya itu ya kalau dalam bahasa akademik sekarang moderatisme ya. Betul. Napasnya Muhammadiyah dari awal ya. Kalau selain tadi yang menonjol adalah rasionalisme ya, rasionalitas ya, juga ada faktor itu juga. Ya, makanya kadang-kadang ada ungkapan di masyarakat itu Muhammadiyah itu ngeyel-ngeyel gitu. Persis. Orang modern suka ngeyel-ngeyel. Itu karena dampak dari rasionalisme betul. Walaupun mantiknya itu nggak jauh beda sama NU. Mantik orang pondok itu kan hampir semuanya sama. Dasar hampir semuanya sama. Tapi unik gitu. Saya ada cuplikan di bukunya Sholihin Salam itu kan, Kiai Dahlan itu diundang pengajian di Banyuwangi, Banyuwangi di Genteng Banyuwangi. Kemudian oleh masyarakat yang kontra itu diancam akan dibunuh kalau tetap ngaji gitu. Didatangi polisi di penginapannya. Kemudian Kiai Dahlan itu tanya kepada polisi, orang ngaji itu baik apa enggak Pak Polisi? Ya baik Kiai. Orang mau bunuh orang baik apa enggak Pak Polisi? Ya tidak baik. Nah tugas Pak Polisi itu mencegah orang berbuat jahat atau mencegah orang berbuat baik? Artinya mantik-mantik pondok begini juga dipakai. Logik sederhana di pondok. Logik sederhana yang saya kira di NU juga populer karena rootnya, akarnya, Ki Ahmad Dahlan ini kan juga seorang santri kan, yang gurunya juga sama dengan Kiai Hasyim. Kemudian juga kitab-kitab yang dikaji juga sebagian besarnya sama gitu. Betul. Sehingga karena itu saya lebih cenderung mungkin dengan istilah inklusif, Mas, daripada moderat. Daripada moderat. Ya, karena saya baca lagi-lagi di bukunya Kiai Suja itu judulnya kan Islam Berkemajuan, kisah-kisah Ki Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah masa awal. Ki Ahmad Dahlan itu punya kawan yang dari kalangan ningrat. Kan para pendiri Muhammadiyah itu kalau kita lihat di dokumennya kan para raden. Ya, orang-orang kauman di sekitar situ. Raden ningrat lah gitu. Kemudian juga punya banyak kawan yang dari Belanda kan, orang-orang Belanda gitu. Tapi juga ada kawan Ki Ahmad Dahlan yang orang, mohon maaf ya, sosialis gitu. Ya kan? Orang kiri. Orang-orang anak kiri SDV itu, SDV itu.
Anak buahnya Semaun. Iya, anak buahnya Semaun, betul. Sehingga bahkan pernah mereka tuh diundang di dalam satu pengajian di Muhammadiyah yang karena itu diprotes kan. Karena itu diprotes itu. Ini kalau tetap mengundang yang masyarakat, mohon maaf ya, ini bahasa kampungnya, yang melarat sebegini ini, saya nggak mau nih. Jadi yang elit ini protes. Ningrat itu iya, protes. Yang ningrat ini nggak mau. Masa saya ningrat ketemu sama orang melarat, kira-kira begitu kan. Nah, tapi itu dilakukan Ki Haji Ahmad Dahlan karena tadi semangat inklusivisme sosial itu. Dan karena itu ya resikonya tentu besar sebagai sebuah organisasi apalagi yang baru berdiri. Dan ketika kita lihat keanggotaan Mas, itu yang kami di Muhammadiyah sekarang mencoba melihat lagi ya. Di dalam statuten Muhammadiyah yang pertama itu disebutkan anggota Muhammadiyah itu kan ada 3. Jadi anggota biasa, luar biasa, dan donatur ya. Nah, anggota luar biasa dan donatur ini tidak hanya orang beragama Islam, boleh mereka tidak beragama Islam jadi anggota Muhammadiyah. Jadi inklusif betul Muhammadiyah di masa awal itu. Nah, kalau sekarang kan semuanya harus beragama Islam. Ya. Mungkin yang tidak beragama Islam itu yang dapat misalnya seperti Nakamura, dapat Muhammadiyah Award, tapi tidak keanggotaan yang khusus gitu. Sehingga karena itu membangun masyarakat yang inklusif itu yang diletakkan Ki Haji Ahmad Dahlan di awal. Itu. Untuk kesimpulan jenengan begitu ya. Saya cenderung pakai istilah inklusif daripada moderat menurut saya. Nah, sama ada satu lagi kalimat yang digunakan oleh Pak Haidar Nasir di pengantar. Jadi beliau menyebut organisasi Puritan yang rasional ini. Nah, itu aku suka dengan diksi yang dipakai oleh Pak Nasir. Kalau di sini saya pakai istilah Puritan inklusif. Puritan inklusif ya. Memaknainya begini Mas, jadi banyak pemahaman kita tentang tauhid itu belum selesai. Atau mungkin hanya satu sudut pandang. Kalau belum selesai kayaknya kok gimana gitu. Jadi misalnya begini Mas, orang bertauhid itu kan selalu hanya dilihat dalam dimensi teologisnya. Betul. Ya menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Tapi implikasi sosiologis dan implikasi politik dari tauhid itu jarang dibahas. Gitu, jarang dibahas. Misalnya begini Mas, kalau orang itu menyembahnya kepada Allah, maka selain Allah itu kan makhluk. Selain Allah kan makhluk. Ya ada perdebatan misalnya Quran itu makhluk apa enggak, tapi Quran kan bukan manusia. Bukan makhluk. Nah, gitu kan. Tapi kemudian konsekuensinya secara sosiologis itu sangat luar biasa. Ketika semua itu makhluk, maka mereka sama. An-nasu sawasiyah. Itu kan khutbatul wada' Nabi kan begitu. An-nasu sawasiyah. Yang kedua, manusia tidak boleh menindas manusia yang lainnya. Itulah kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar itu menyebutkan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalau manusia itu menjajah manusia yang lain atau merasa superior dari yang lain, itu sudah tidak sesuai dengan tauhid. Makanya Fir'aun itu diingatkan oleh Nabi Musa itu kan karena dia sombong. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Iya, innahu tagha. Jadi dia itu sombongnya itu dia merasa saya ini penguasa yang nggak ada tanding, nggak ada priorisasi juga. Nggak ada priorisasi. Maunya lebih dari 3 periode malah. Nggak ada kan? Karena dia merasa nggak ada lawan, wah dia bisa apa saja gitu. Lebih dari 3 periode lah dia bisa. Iya kan? Kan alasannya itu kan? Karena sombongnya itu sebenarnya itu gitu. Nah, kemudian dengan tauhid itu, maka dibangun apa yang disebut dengan egalitarian society. Masyarakat yang egaliter. Tetapi masyarakat menjadi tidak egaliter itu bukan karena dia Arab, bukan karena dia Jawa, bukan karena Sunda atau yang lainnya. Tapi karena dia iman dan takwa. Jadi sarana mobilitas sosial itu adalah prestasi. Iman dan takwa itu. Dan di situ kan digunakan 2 isim tafdil, Mas. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. 2 bentuk superlatif. Dan yang menarik, mohon maaf ini ya agak ngambil porsinya teman-teman NU sedikit. Nggak apa-apa. Ambil aja, ambil. Surat Al-Hujurat itu kan surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan setelah Rasulullah itu hijrah. Ciri surat Madaniyah itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu.
bagian-bagian pertama Al-Hujurat itu ya ayyuhalladzina amanu. Tapi pada ayat yang ke-13 yang menyebutkan tentang ini, itu ya ayyuhan nas. Humanity ya. Humanity. Ya. Itu humanity. Yang karena itu maka sejak awal ditegaskan bahwa manusia itu dibawa kepada persatuan. Yang persatuan dimulai dari the origin of creation. Asal-usul penciptaannya dari situ. Kamu tuh jangan sombong. Asal kamu tuh sama. Gitu. Asal kamu tuh sama. Oh, mentang-mentang urungnya bangir, kemudian merasa lebih top. Misalnya, nggak boleh di Quran itu. Kan kita yang pesek minder. Iya. Nah, gitu. Tapi gini Pak Mukti. Iya. Kalau kita ini ya simak beberapa perdebatan dari sumber-sumber primer di awal abad ke-20 ya, terutama tahun 30-an ya, termasuk tulisan-tulisannya Soekarno. Iya, betul. Ya. Orang-orang seperti Soekarno yang katakanlah anak kandung modernitas di awal abad ke-20. Betul, ya. Dan dari latar belakang yang abangan. Ya. Ya, ibunya kan seorang Bali ya. Orang Bali. Ya. Bapaknya juga katakanlah seorang abangan ya. Tapi Soekarno begitu mengagumi penafsiran keagamaan Muhammadiyah yang dianggap waktu itulah ini yang dibutuhkan oleh abad modern. Iya. Waktu itu begitu. Nah, sementara itu kan harus ada pembandingnya. Ya. Ini berarti ada Islam yang dianggap berkemajuan ya, oleh banyak orang. Nah, ada yang waktu itu dianggap warisan dari Islam yang sudah lama di Indonesia. Ya. Yang di konteks akhir tahun 20-an mulai terrepresentasi oleh NU ya, dan organisasi-organisasi tradisional lainnya di Hindia Belanda saat itu. Nah, Anda melihat fenomena historis ini bagaimana? Ya, itu agak menarik memang kalau kita lihat. Jadi ada diferensiasi dulu ya, ada diferensiasi begitu. Karena itu kan sebagian peneliti, misalnya penulis awal tentang gerakan Islam, misalnya yang dalam negeri, misalnya Delir Nur ya, itu kan menulis itu ya, agak lama gerakan modernisme Islam di Indonesia itu. Dan dia menggambarkan bagaimana ketegangan itu terjadi. Betul. Kemudian juga tulisan lain yang dari orang Indonesia sendiri, misalnya tulisannya Alfian ya, tulisannya Alfian tentang Muhammadiyah gitu. Walaupun dia lebih banyak melihat kasus Sumatera Barat dan perdebatan kampung politik halamannya, kampung halaman dia gitu. Tapi ada tulisan misalnya Federspiel ya. Howard Federspiel. Ya. Dan beberapa penulis lain dari luar termasuk Nakamura yang sampai dia tinggal di Jogja cukup lama itu. Ketegangan itu ada dan itu sebuah proses sosiologis yang wajar. Karena itu kan mereka kemudian membuat dikotomi, yang satu modernis, yang satu tradisionalis gitu. Kategorisasi akademik. Kategorisasinya akademik seperti itu. Betul. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya tidak murni, tidak sepenuhnya benar juga. Dalam konteks bagaimana sikap Muhammadiyah itu. Ki Ahmad Dahlan itu masih pakai pakaian Jawa loh, Mas. Masih pakai pakaian Jawa. Artinya berarti kan tidak anti tradisi. Tinggalnya aja di Kauman. Tinggalnya di Kauman. Dan beliau juga tidak pernah menyoal tradisi grebek di keraton itu nggak pernah disoal Ki Haji Ahmad Dahlan. Tidak pernah disoal. Pernah ada persoalan, tetapi juga jalan keluarnya menarik ketika terjadi perbedaan hari raya. Menurut perhitungan aboge dengan perhitungan falak. Dari awal Muhammadiyah menggunakan hisab ya, menggunakan falak. Ki Ahmad Dahlan tidak menyoal itu, tapi bertemu langsung menyampaikan kepada Sultan. Sultan itu nanti Idul Fitrinya beda antara perhitungan falak yang saya ikuti dengan perhitungan aboge yang dipakai oleh keraton. Lalu solusinya bagaimana? Ya nanti grebeknya tetap mengikuti aboge, tapi saya izin sholat sesuai falak. Oke. Jadi asik ini. Solusinya itu enak. Solusinya enak. Karena apa? Bisa dibedakan di situ, Mas. Mana yang syariat, mana yang adat. Grebek itu adat. Grebek itu adat, dia tradisi. Dan itu tradisi yang penting. Bahkan kalau kita boleh melihat ya, tradisi yang spiritnya adalah Islam. Kan itu dikaitkan dengan Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Kan 3 grebek di Jogja itu kan semuanya kan Islam semua ini. Bukan dengan Nyiroro Kidul apa-apa kan tidak dengan itu. Semuanya kan Islam. Tapi ekspresi budayanya itu ekspresi Jawa. Bagi Ki Ahmad Dahlan nggak ada masalah dengan itu. Nah, sholat Id itu syariat. Nah, karena syariat, maka ya izinkan kami melaksanakan syariat, tapi adat silahkan tetap jalan. Nah, dan Sultan oke waktu itu kan dengan waktu itu. Solusi itu. Dengan solusi itu oke, tidak ada masalah. Nah, maksud saya
model-model keterbukaan ini kalau kita bangun itu enak kita Enak, itu. betul. Persis, Nah, persis. problemnya kadang-kadang orang ini nggak bisa membedakan mana yang adat, mana yang syariat. Sehingga kadang-kadang kalau di kampung kan gini Mas, ya kan Kudus kan teman-teman saya mayoritas lingkungan saya kan NU ya. Kemudian kalau masjid ada kentong dan beduknya itu NU. Ya identifikasinya gampang Iya kan? kalau di Jawa ya. Iya kan? Kalau tidak ada Persis. itu Muhammadiyah gitu kan. Muhammadiyah. Lah sejak kapan identitas Islam kok diukur dari kentong dan beduk gitu kan. Tetapi tidak boleh ini kita katakan bid'ah. Nggak ada hubungannya dengan kentong dan beduk bid'ah. Ada satu lagi sekarang. Apa itu? Kalau setengah jam sebelum maghrib puji-pujian, Ah, nah itu masjid NU. Oh iya. Kalau masjidnya tidak berisik, berarti Muhammadiyah. Iya. Nah, maksud saya, ini kan sebenarnya proses kultural yang Ya. berkaitan dengan Islamisasi, mengintrodusir Islam di masyarakat Jawa. Hmm, Ya kan belum ada speaker. betul. Orang Yahudi itu pakai trompet, orang Kristen pakai lonceng. Ya, orang Islam pakai apa? Iya. Ya supaya beda dengan Yahudi dan beda dengan Kristen, pakai beduk dong. Kan begitu historisnya itu. Iya, iya, iya. Ya. Ada latar belakang begitu. Latar belakang kan Kebudayaannya itu. ya. Kebudayaannya kan seperti itu. Jadi bagian dari membangun identitas Islam. Nah, kenapa kentong temennya? Supaya orang Hindu itu tidak anti-Islam. Kami pakai kentong loh, yang kamu juga pakai kentong juga. Tidak tersinggung gitu kan. lah ya. Biar nggak tersinggung gitu kan. Seperti ketika Sunan Kudus melarang menyembelih sapi, itu bukan berarti membuat syariat baru, tapi untuk memberikan penghormatan kepada orang Hindu supaya tidak merasa Islam ini merendahkan agama mereka kan begitu. Yang sekarang kemudian akhirnya yang ada di Kudus itu soto kebo, Soto ada kebo. soto sapi. Nah, itu paling enak itu. Paling enak. Soto paling enak di dunia itu. Dan hanya di Kudus. Hanya di Kudus. Iya, makanya harus ke Kudus Asuhan. Promosi kampung halaman. Jadi saya sering bilang ke Muhammadiyah, ke kawan-kawan Muhammadiyah, emang kenapa kalau masjid Muhammadiyah dikasih kentong dan beduk kan lebih bagus juga saya bilang. Yang penting adzannya jangan dirubah. Gitu. Karena adzan itu yang syariat. Syariat. Gitu. Nah, Gitu betul. kan. Jadi nggak apa-apa misalnya dimulai beduk, kemudian kentong, kemudian setelah itu adzan, nggak apa-apa juga. Karena itu kan khas, itu tradisi. Betul. Sehingga tradisi itu tidak harus semuanya dihilangkan. Tradisi yang baik itu malah kalau madzhab Maliki kan tradisi yang baik itu bisa menjadi sumber hukum kan. Al-adab muhakamah. Nah, ini yang kadang orang Muhammadiyah itu nggak menangkap spirit itu, Mas. Nggak menangkap spirit itu. Termasuk misalnya kan dulu kan kalau yang pakai celana itu Muhammadiyah, pakai sarung itu NU misalnya. Ya sejak kapan? Loh ini saya cerita personal. Saya masih menangi Mbah Buyut saya. Mbah Buyut saya dari garis ibu. Ya, itu kalau saya ke masjid pakai celana panjang, Mbah Buyut saya itu bilang, "On kayak wong kamdia." Kalau di Brebes itu sebetulnya kamdia ya. Pejoratifnya itu kamdia. Kalau di kampung saya kamandoko. Ada yang kamandia ya. Iya betul. Karena itu di bayangan orang-orang lama ya, orang-orang di desa, celana dan sarung yang menjadi. Termasuk pakai jas ini. Kalau ini PSI katanya. Partai Spanduk Indonesia. Spanduknya di mana-mana, tapi di konstituan itu cuma 4 kursi. Partainya Syahrir. Nah, ini yang saya kira memang seiring waktu, Mas, kalau generasi muda ini sering ketemu ya, sering berinteraksi, itu yang begini-begini itu sudah sangat cair. Iya, sudah sangat cair, enak bergaul gitu. Maka di beberapa tempat itu ada itu warga-warga Muhammadiyah itu yang bikin kreativitas. Misalnya bikin tahlilan Muhammadiyah. Wah, tahlilan Muhammadiyah ini apa? Ini supaya kita tetap bisa bermasyarakat, Mas, itu. Nah, termasuk ketika ada yang kalau yang mauludan itu NU, yang tidak mauludan Muhammadiyah gitu kan. Saya bilang loh, merayakan Maulid Nabi itu nggak ada larangan. Coba baca tulisannya Ki Haji Mas Mansur. Saya bilang. Mas Mansur itu kan punya kumpulan tulisan. Memang ini menarik ya, oleh 2 penerbit yang berbeda diberi judul yang berbeda. Yang satu, yang terbitan Persatuan itu ditulis kumpulan karangan tersebar. Gitu. Yang satu lagi penerbit yang beda lagi itu bicara tentang Islam yang maju dan seterusnya itu. Tapi di situ ada satu bab yang bicara tentang Maulid Nabi. Dan Kiai Mas Mansur itu ketua PP termuda, Mas. Ketua PP termuda, belum 40 malah waktu itu. Belum 40 sudah jadi ketua PP dan pahlawan nasional kan Kiai Mas Mansur. Nah, beliau itu menyebutkan di bukunya itu,
bahwa merayakan Maulid Nabi itu tidak ada masalah. Karena itu bagian dari kita mengambil pelajaran dan memahami riwayat kehidupan Nabi. Gitu. Malah saya bercanda kan. Nah, gimana? Yang ada di kitab berjanji itu Muhammadiyah, NU enggak ada. Iya, kan kalau kita baca bacaan ketiga itu, walama aradallahu taala ibrozah haqiqatil Muhammadiyah, itu malah Muhammadiyah yang ada di situ. NU enggak ada gitu. Iya. kan yang Nahdlotiyah enggak ada, Nahdlotiyah enggak ada kata. Nahdlotiyah enggak ada. Iya, jadi persis. Jadi kan bacaan satu kan al jannatu wa naimuha satu lima yusolli wa sallim wa yubarik alaihi. Yang kedua batu fa'akulu. Hafal. Saya alumni. Itu kemarin saya nulis di salah satu media kan tentang Nabi Muhammad yang sederhana. Saya kutip dari bacaan ke-8 Al-Berjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu dan seterusnya itu. Saya kutip dari situ. Redakturnya bilang, "Kok malah Sekretaris Muhammadiyah nulis Berjanji?" Loh, itu kan sejarah Nabi yang tidak banyak kita pahami. Biografi kan. Biografi. Nah, karena jenengan dulu waktu di Kudus, waktu sekolah pernah jadi ketua majelis Ketua namanya? Ini Jamiah apa? Jamiah Maulidiyah. Jamiah Maulidiyah. Jadi saya hafal itu. Saya hafal. Yang salah satu aktivitasnya adalah baca Barzanji. Betul ya, tiap malam Jumat Mas itu, malam Jumat. Termasuk sholawat itu, termasuk Mahalul Qiyam itu juga ada dua versi, ada Muhayyang Kasyamsi min Kamudhi yang pendek di bacaan keempat, Walamatama itu. Sama ini jangan-jangan naturalisasi. Kemudian ada yang ya Nabi Salam sampai selesai. jadi kita itu cair saja, betul. Saja. Dan bapak saya yang Muhammadiyah itu tidak pernah melarang saya ikut ngaji, jamiahan itu nggak pernah melarang, pernah melarang. Karena itu bagian dari tadi membangun pribadi yang inklusif itu, pribadi yang terbuka, bisa bergaul dengan siapa saja gitu. Itu yang ditekankan bapak saya sejak saya di kampung itu. Nah, tapi yang di acaranya sama Mbak Najwa Shihab dan Pak Kiai Zulfa, jenengan itu mengucapkan satu kalimat yang menurut saya itu menarik. Ada sibling rivalry. Oh, saya bring rivalry. Ada sibling rivalry. Jadi antara NU dan Muhammadiyah ini ya kalau dalam teori psikologi, psikologi ada sibling rivalry. Ya. Tapi saya lebih melihat itu sebagai kontestasi saja. Oke. Kontestasi saja, bukan sibling rivalry seperti Qabil dan Habil. Enggak, bukan. Atau seperti Yusuf dan saudara-saudaranya. Oh, tidak. Jadi itu mungkin lebih sebagai begini, lebih sebagai ya dalam keluarga itu kan suka ada memang perasaan siapa lebih diperhatikan oleh orang tuanya, kan kira-kira begitu. Makanya sekarang pemerintah misalnya itu kan kalau NU dikasih, ya Muhammadiyah harus dikasih. Kalau enggak masalah gitu kan. Walaupun kami juga maklum kalau NU dikasih banyak, NU sedikit nggak apa-apa gitu. Karena apa? NU-nya anggotanya lebih banyak gitu. Jadi bagi-baginya lebih banyak. Walaupun dikasih lebih banyak karena anggotanya banyak, dapatnya sedikit juga. Ini mantik dasar ini. Nah, ini ada satu bukunya Pak Mukti yang kayaknya sama bestsellernya deh, ya. Atau mungkin ini lebih bestseller, saya nggak tahu. Nanti ini lebih bestseller, sudah cetak ulang 5 kali. Yang Guyon Maton ini lebih bestseller ya. Sudah cetak ulang 5 kali. Emang kalau yang serius-serius nih orang Indonesia, nah ini bukunya. Guyon Maton, lucu bermutu ala Muhammadiyin. Ada term Muhammadiyin. Ya. Ini benar lucu bermutu ala Muhammadiyin. Dan ini buku ini menggambarkan penampilan publik Pak Mukti yang sering kita saksikan di YouTube ya. Lucu terus orangnya. Oke. Nah, humor di Muhammadiyah. Pak Mukti sendiri sering mengakui bahwa Pak Mukti ini kadang-kadang perkecualian di Muhammadiyah karena lucu. Karena Muhammadiyah terkenal orangnya serius ya dan nggak bisa guyon dan lain-lain. Itu maksudnya apa sih Pak Mukti? Emang beneran ya? Kayak gitu ya? Saya justru melihat mungkin kalau dari dulu ketika sejak saya sekolah Mas itu guru saya itu mengatakan saya tuh lucu. Oh. Karena suka nyeletuk, suka apa gitu ya. Kemudian yang kedua saya melihat
melucu itu dalam konteks komunikasi itu sebagai cara yang efektif untuk kita bisa menyampaikan banyak hal yang bisa diterima oleh publik. Oke. Saya misalnya baca bukunya Gus Dur, saya juga mau baca bukunya Gus Dur, judulnya Melawan Melalui Lelucon. Bagaimana Gus Dur itu juga menyampaikan kritik dengan jenaka, baik kritik keagamaan maupun kritik politik, gitu. Nah, di Muhammadiyah sebenarnya ada ketua umum PP yang juga dikenal sangat lucu, sangat jenaka, itu Pak R. Fakhrudin. Pak Fakhrudin. Itu ketua PP paling lama itu. Dan merokok. Dan merokok, betul. Itu kalau kawan-kawan yang merokok di Muhammadiyah itu kalau dilarang, itu ditunjukkan Pak R yang memegang rokok. Yang memegang rokok. Beliau itu juga dikenal sebagai pimpinan yang jenaka gitu ya, dan bisa menyampaikan kritik dengan sangat menarik gitu. Itu yang saya tulis, mungkin di sini belum ada, tapi mungkin yang Guyon Maton 2 kayaknya, Mas. Ya, mudah-mudahan. Saya tunggu, Pak. Sudah terhimpun, cuma tinggal nunggu penerbit aja. Itu kan beliau ujian SIM. Ujian SIM. Kemudian pas ada bagian angka 8 di ujian SIM itu, beliau tuntun motornya itu. Motornya dituntun. Lah ujian SIM kok malah motornya dituntun? Polisi nanya, Pak Kiai, ini kok motornya dituntun kenapa? Jawaban beliau apa? Nanti kalau di jalan raya ada angka 8 juga saya tuntun. Jadi sebenarnya Pak R itu kritik. Soal ujian SIM keterampilan angka 8 itu mencari-cari alasan supaya orang nggak lulus saja, kira-kira kan begitu. Setahun yang lalu itu viral di medsos. Orang-orang mengkritik gitu, mengkritik angka 8 itu. Pak Fakhrudin udah melakukannya jauh-jauh hari. Jadi itu cara Pak AR itu, cara Pak AR untuk mengkritik gitu, mengkritik, dan itu efektif kan. Sehingga dulu kan yang namanya Pak Harto itu udah seperti apa ya. Tapi Pak AR bisa mengkritik Pak Harto dengan menyampaikan secara langsung, dengan pendekatan Jawa gitu. Dan itu menurut saya bagian dari bagaimana kita sebagai bangsa itu juga sebenarnya punya kekuatan itu. Betul. Nah, saya kebetulan memang selain memang dari kecil juga memang kata guru saya itu lucu gitu. Maka kemudian ketika saya ceramah bertemu dengan audien yang sangat beraneka latar belakang itu, cara yang paling mudah ya memang dengan cara membuat cair dengan joke-joke begitu. Sehingga beberapa joke itu juga saya ambil dari joke-nya teman-teman NU, misalnya joke-nya Pak Hasyim kan saya ambil di sini. Ada joke-nya Pak Hasyim yang cerita ada bupati yang didemo terus itu kan. Kemudian ditanya, kenapa Bapak didemo terus ya? Mereka menuduh ijazah saya palsu gitu. Ditanya, lah yang benar gimana? Waktu saya beli asli kata yang jual. Itu kan lucu-lucu yang itu. Lucu-lucu yang itu day to day gitu. Lucu keseharian ya. Ya, tapi kekuatan kritiknya luar biasa. Betul. Nah, karena itu ketika buku ini terbit kan saya membuat pengantar singkat di situ. Mas kan ada 3 kelompok minoritas di Muhammadiyah itu. Pertama yang poligami. Itu minoritas ya? Iya ada tapi minoritas. Biasanya sembunyi-sembunyi. Dan kalau tahu poligami, Ibu-ibu Aisyah ini kampanye. Yang itu jangan dipilih. Kenapa? Mantap. Poligami. Sudah betul itu. Yang kedua itu yang merokok. Ya ada sih tapi sedikit itu. Sedikit. Makanya ruangan ini kan kantor PP ini kan smoke free ya. Ya ada para perokok itu yang ngumpet-ngumpet itu. Beda dengan PBNU, setiap lantai itu asap isinya. Itu dari mulai masuk pintu gerbang sudah tercium. Yang ketiga itu yang lucu gitu, yang lucu. Ada minoritas sih, itu minoritas itu. Nah, tetapi dalam banyak hal itu lucu itu perlu. Bahkan orang Indonesia itu kan terkenal juga sebagai masyarakat yang lucu kan. Tidak hanya masyarakat yang fun gitu, yang menyenangkan, tapi juga funny. Yang lucu gitu. Sehingga karena itu dalam berbagai kesempatan kemudian saya sering mengatakan begini, kalau
guru besar menulis buku ilmiah itu biasa. Tapi kalau guru besar menulis buku tidak ilmiah dan buku lucu, itu mungkin juga sesuatu ini bukunya. yang nggak biasa gitu. Ini yang nulis guru besar Ilmu Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jangan lupa ya teman-teman ya. Jadi itu Mas, sehingga saya kan mungkin kalau ngikuti medsos saya yang tidak serius saya kelola itu kan Ramadan itu kan biasa orang posting ini tausiah yang serius. Saya selama bulan Ramadan kemarin tiap hari itu posting anekdot. Posting anekdot. Ternyata malah banyak yang mengatakan like-nya banyak ya. Ini bagus ini gitu. Sehingga ada kan di sini saya tulis sudah masa Covid itu kan khotbah singkat itu kan, khotbah singkat. Kemudian wah khotibnya sudah mikir ini kalau khotbah singkat jangan-jangan amplopnya dikurangi isinya itu. Nah, begitu sudah selesai waktunya singkat dibuka ternyata khotbah panjang pendek amplopnya sama saja. Misalnya gitu. Jadi ada beberapa kritik sosial yang bisa kita sampaikan dengan cara-cara yang jenaka gitu. Termasuk misalnya ada kan sering mungkin di sini apa yang nanti yang kedua saya lupa Mas. Itu kan perbedaan NU Muhammadiyah itu kan kunut dan tidak kunut. Nah, gitu kan. Jadi kalau kunut itu NU, kalau tidak kunut itu pasti Muhammadiyah gitu, gitu kalau kan. dulu. Satu saat ada anak muda sholat subuh di salah satu masjid NU. Kemudian Pak Kiainya belum pulang nih Mas, masih di situ dia sholat. Nah, diperhatikan rupanya anak muda ini ketika sholat subuh itu enggak kunut. Dipanggil gitu. Kamu tadi sholat subuh kok enggak kunut? Iya Kiai. Kamu Muhammadiyah ya? Enggak Kiai, terus kenapa enggak kunut? Enggak hafal. Jadi ternyata sekarang enggak semuanya enggak kunut itu Muhammadiyah, ternyata dia enggak hafal Mas. Ini kayak dia nih enggak hafal kunut dia. Jadi maksud saya, kita itu kalau istilah anak muda sekarang ya jangan menghakimi orang dari covernya lah, gitu kan. Don't judge a book from its cover lah gitu. Jadi, tapi itu juga ada nuansa kritiknya bahwa sekarang anak muda itu penguasaan dan juga komitmen keagamaannya itu memang sudah mulai agak turun gitu. Dan itu kan banyak penelitian yang menyebutkan itu kan. Karena itu maka sebenarnya cara mengkritik seperti itu juga cara yang kadang-kadang memang nggak semua orang paham maksudnya. Sehingga memang ya guyon itu kan ada guyon yang maton ini kan, ada guyon yang waton gitu. Asal jeplak. Asal bunyi gitu. Ada guyon yang bermutu. Mohon maaf, ada guyon yang saru gitu. Ada guyon yang saru. Ya lucu sih tapi saru gitu. Ada juga yang sarkastis misalnya melucu tapi menjelekkan fisik orang. Itu kan nggak boleh juga kan nggak boleh juga. Kemudian melucu tapi mendiskreditkan dengan cara yang kasar gitu. Kalau mendiskreditkan dengan cara yang lucu ya bisa jadi dia mungkin kena juga tapi ketawa gitu. Mungkin komentarnya paling asemi, paling kira-kira begitu. Minimal nggak dituntut UITE lah. Nah, kira-kira begitu. Iya. Ada satu lagi kategorinya. Apa tuh, Mas? Humor Muhammadiyin dan humor Nahdiyin. Oh iya benar. Nah ini tugasnya Pak Direktur Utama NU Online nih, untuk membedakan humor Muhammadiyin dan humor Nahdiyin sebagai ahli humor. Beliau ini ahli humor, Pak Muti. Kalau beliau dosen, Majelis Kampus, beliau sudah jadi guru besar ilmu humor. Sayangnya humor studies belum ada di dunia akademik kita. Harus dibuka itu mungkin. Nah, ini tidak humor sekarang, ini soal Pancasila. Ya. Jadi selama ini di publik ya, menurut saya yang menonjol soal menerima atau tidaknya Pancasila sebagai waktu itu asas tunggal ya, konteksnya aja baru. Itu adalah NU. Ya. Karena ada banyak studi akademik ya dan beberapa ilmuwan yang menulis tentang itu, termasuk liputan wartawan-wartawan di tahun 80-an ya waktu Muktamar Situbondo. Nah, di Muhammadiyah seperti ya adem ayem ya. Tidak seramai ya, maksud adem ayem itu tidak seramai pemerintahan PBNU. Nah, sebenarnya Pak Mufti yang ingin kita bicarakan adalah dari awal, terutama di zaman Orde Baru ya, bagaimana sikap dan pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila. Ya, sebenarnya kalau itu kita lihat dari sisi sejarah, Muhammadiyah kan resmi menerima
Pancasila sebagai asas itu dalam Muktamar Solo tahun 85. 85. Dan muktamar itu pun memang ditunda karena menunggu disahkannya undang-undang tentang ormas dan undang-undang asas tunggal itu. Perdebatannya sangat keras di dalam itu, sangat keras di dalam. 85 itu saya masih aliyah, belum kuliah. Masih di Kudus ya? Masih di Kudus, belum kuliah. Saya menjadi jelas perdebatan itu ketika saya baca bukunya Pak Jasman Al-Kindi. Mantan rektor UMS itu, judulnya Muhammadiyah dan Pancasila, yang itu cerita perdebatan dan berbagai macam kronikel gitu yang terjadi di internal Muhammadiyah ketika Muhammadiyah menerima asas tunggal itu. Sampai muktamar itu mundur, sampai berkali-kali Pak AR ini ketemu Pak Harto, keluar masuk istana menegosiasikan itu, sampai akhirnya kemudian keluar rumusan jalan tengah ala Muhammadiyah. Gitu. Karena kenapa ini jadi perdebatan yang alot? Karena sejak awal Muhammadiyah itu kan menyebutkan asasnya Islam. Betul. Ini kemudian dirubah asasnya Pancasila. Bukan, dipaksa oleh negara lebih tepatnya. Iya, betul. Akhirnya kemudian rumusan anggaran dasar itu juga dirubah. Di Muktamar Solo itu, perubahannya itu Muhammadiyah itu berasaskan Islam, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan itu jalan tengah yang menurut saya menjadi win-win solution. Nah, risikonya berat, Mas. Betul. Karena banyak kemudian yang keluar dari Muhammadiyah. Banyak yang keluar dari Muhammadiyah. Salah satunya Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir itu dulu pengurus Muhammadiyah Solo. Gitu. Tapi begitu Muhammadiyah menerima asas tunggal, beliau bersama dengan rombongan yang sekeyakinan ini keluar dari Muhammadiyah. Jadi proses itu berisiko. Resikonya lebih berat daripada menerima tambang. Menerima apa? Menerima nanti di videonya tit gitu, dikasih sensor tit gitu. Sampai kemudian Pak R itu harus menjelaskan begini kan, dan penjelasannya khas Pak R itu. Ya ibarat orang naik motor, kalau kita masuk jalur helm, ya harus pakai helm gitu. Muhammadiyah ini sebagai organisasi kan ada di negara Indonesia. Karena Indonesia ini dasarnya Pancasila, ya kita harus menerima Pancasila supaya apa? Supaya kita selamat sebagai organisasi, seperti pengendara motor itu juga selamat gitu. Karena pakai helm. Karena pakai helm tidak bermasalah secara hukum. Prosesnya panjang. Sampai kemudian Muhammadiyah membuat 3 keputusan resmi terkait dengan Pancasila itu. Yang pertama itu yang tadi Solo itu kan gitu. Kemudian yang kedua itu Tanwir Bandung. Yang juga berbicara mengenai Pancasila. Sudah periode Pak Den Samsudin. Ya udah kesini. Periode Pak Den Samsudin. Itu menyebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang Islami. Dasar negara yang Islami, yang dia tidak ajaran agama tapi tidak bertentangan dengan Islam. Sampai kemudian Muktamar Makassar 2015 yang diantara keputusannya menyebut negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Itu keputusan resmi keputusan resmi yang menjelaskan bahwa warga Muhammadiyah tidak perlu menyoal bentuk negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Karena itu adalah buah kesepakatan para pendiri bangsa. Yang sebagian dari para pendiri bangsa itu adalah para tokoh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, sebagai Darus Syahadah, Muhammadiyah itu mengajak anggotanya untuk menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif untuk mewujudkan cita-cita negara Pancasila itu. Sehingga Muhammadiyah itu berusaha untuk berkontribusi. Udahlah, tidak usah disoal Pancasila itu. Sudah kita terima itu sebagai kesepakatan yang terbaik. Kemudian kita harus berbuat yang terbaik untuk bagaimana negeri ini bisa, ini yang juga perlu saya sebutkan, bahwa ketika kita bicara muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu, dakwah dan segala macamnya itu penutupnya adalah
mengantarkan warga Muhammadiyah ke surga Jannatun Naim, kemudian mengantarkan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi Muhammadiyah itu tidak anti negara. Karena menyebut di situ. Nah, oleh karena itu maka terkait dengan Pancasila itu secara eksplisit Muhammadiyah sudah membuat dokumen bahwa tidak ada lagi persoalan Muhammadiyah hubungannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Dan itu sudah ada penegasan resmi secara organisasi. Bukan lagi pernyataan tokoh. Bukan lagi pernyataan tokoh, tapi putusan resmi organisasi. Bahkan ada tesis Saudara Hasnan di ENU itu juga menulis tentang ini. Darul Adli wa Syahadah itu. Sudah diterbitkan atau? Kayaknya sudah diterjemahkan dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Okay. Sekarang Hasnan sedang S3 lagi di Australia, tapi saya lupa di kampus mana. Gitu. Karena yang menarik ya membandingkan bagaimana ormas-ormas Islam besar dulu ya, terutama NU dan Muhammadiyah bisa yang tadi mengambil jalan tengah dengan negara ya. Iya. Dan mungkin agak beda sedikit peristilahnya dengan NU. Kalau NU kan Pancasila itu final. Bentuk. Kalau Muhammadiyah ideal. Oh iya. Nah, walaupun di NU kan sering ditanya kan, kok tiba-tiba final, semifinalnya kapan? Ini nggak tahu semifinalnya. Penyisian aja final. Jadi Muhammadiyah menyebut negara Pancasila itu ideal. Ideal karena masyarakatnya majemuk, masyarakatnya itu beraneka suku, bangsa, agama gitu. Yang paling mungkin adalah dengan Pancasila yang meliputi nilai-nilainya itu tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilainya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda itu. Nah, ini pertanyaan pengandaian Pak Muti. Menurut jenengan ini seandainya tidak ada Pancasila, ya, tidak ada prinsip dasar yang bernama Pancasila, perekat Indonesia itu apa? Agak susah ya, agak susah. Karena kalau dari sisi etnis kan memang kita ini sangat beragam. Kemudian kalau dari sisi teritori kita ini juga sangat luas dan juga negara kepulauan ya, archipelago. Saya kira perekatnya itu dua, satu Pancasila, dua kesejahteraan. Kesejahteraan sosial atau keadilan sosial itulah perekatnya bangsa Indonesia itu. Saya ingat betul ya ketika satu saat saya di Parlemen Eropa, di Belgia, saya ketemu dengan anak-anak muda dari negara-negara Uni Eropa yang baru disponsori oleh Kemlu berkunjung ke Indonesia. Ada 20-an orang waktu itu. Nah, mereka setelah pulang dari Indonesia itu, kebetulan saya pas di sana, ketemu dengan saya di Belgia itu. Dia cerita pengalamannya dan kekaguman tentang Pancasila. Dan dia kemudian mengatakan, saya kira Uni Eropa perlu punya seperti Pancasila itu. Prinsip gitu. Seperti itu. Iya. Bahkan ketika saya seminar di Roma, penyelenggaranya Saint Egidio, sebuah lembaga Katolik yang ada kerjasama dengan Muhammadiyah juga, ada 3 penanya yang menyampaikan ke saya supaya Pancasila tidak dirubah di Indonesia. Dan 3 itu yang menarik, Mas. 1 itu duta besar Timor Leste. Duta besar Timor Leste. Yang kedua itu duta besar Amerika untuk Asia Tenggara. Karena Amerika ada duta besar yang di Asia Tenggara. Yang ketiga duta besar India. Itu mereka menyampaikan itu di forum itu. Dan menurut saya Pancasila ini adalah perekat yang memungkinkan semua kelompok itu bisa bersatu dan bisa menerima nilai-nilainya itu karena mengandung nilai-nilai yang universal. Bahkan ada yang menarik. Ini penjelasannya Pak Hidayat Nur Wahid justru malah. Ini menarik. Ketika masih ada sebagian umat Islam yang menyoal sila pertama. Mereka ingin supaya seperti Piagam Jakarta. Balik lagi ke Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi apa kata Pak Hidayat Nur Wahid? Beliau menyampaikan, ketuhanan yang Maha Esa itu pengertiannya lebih luas daripada Piagam Jakarta. Karena fondasi dari semua kita beragama itu ketuhanan. Syariat itu turunan dari ketuhanan. Menarik itu. Yang menjelaskan justru Pak Hidayat Nur Wahid. Gitu. Dan doktornya syariat Islam. Doktornya syariat Islam. Nah, karena itu, maka sekali lagi, Pancasila ini tidak agama. Tetapi tidak bertentangan dengan agama. Nah, sama kan dengan yang kita sebut tadi kan. Adat yang baik, yang berasal dari masyarakat,
itu bisa kita adopsi. Muhakamah lah ya. Iya, dia muhakamah sebagai bagian dari bagaimana kita ini beragama. Karena kehidupan sosial itu prinsipnya kan muahadah. Bahasa sosiologinya konsensus kan. Konsensus. Dan nggak usah disoal. Saya dalam sebuah pengajian kemarin di TNI AU, saya sampaikan mematuhi aturan lalu lintas itu bagian dari melaksanakan syariat, saya bilang gitu. Kenapa itu, Pak Mukti? Agama itu kan mengajarkan kita untuk hidup tertib, saling menghormati, hablum minan nas. Sekarang saya tanya, ada nggak di Quran dan hadis tentang lampu lalu lintas? Orang sini menyebut lampu merah, gitu kan. Jadi yang kuning sama hijau nggak disebut. Kalau di Jawa bangjo malah. Bangjo. Nah, yang membuat aturan merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan itu siapa? Nggak ada kan? Dicari di Quran hadis nggak ada. Tapi itu kan kesepakatan, bahkan itu kesepakatan seluruh dunia. Seluruh dunia kan sama semua seperti itu. Artinya lampu bangjo itu bid'ah lah ya. Lanjut Pak Mukti. Nah, kemudian apa akibatnya kalau merah kemudian jalan? Apa akibatnya kalau hijau berhenti? Semerawut. Semerawut kan, waco sedemikian rupa. Karena itu mematuhi aturan lalu lintas itu tuh bagian dari melaksanakan syariat dalam hubungannya dengan kita bernegara. Jadi jangan dianggap lampu lalu lintas itu bid'ah, tidak sesuai dengan syariat, yang karena itu mau semaunya gitu, nggak bisa begitu. Gitu. Karena inti kenegaraan itu kan salah satunya keteraturan ya. Betul, order ya. Betul. Nah, dan agama juga begitu kan, menegakkan order kan. Betul. Nah itu Mas, begitu. Nah kalau agama dipahami seperti ini, itu nggak perlu lagi disoal. Disoal misalnya pertentangan antara syariat dengan undang-undang yang ada di kita. Apalagi yang berkaitan dengan persoalan waqi'iyah ya, persoalan keseharian yang memang itu kita seringkali menerimanya taken for granted. Dan memang harus kita terima sebagai sesuatu yang harus taken for granted. Tetapi sebenarnya itu kalau kita pahami dalam konteks bagaimana syariat itu diimplementasikan, itu juga bagian dari kita menjalankan ajaran agama. Iya, persis. Iya. Gitu. Logikanya manteknya masuk ini. Mantek dasarnya masuk. Nah, ini terakhir Pak Mukti. Menurut jenengan ya, yang mempertahankan kita sampai hari ini sebagai satu bangsa itu apa? Satu nation state. Dari tahun 45, bahkan ya kalau dari gagasan dari awal abad 20 ya, sampai hari ini, itu apa Pak Mukti? Ya tentu ikatan keindonesiaan ya. Yang ikatan keindonesiaan itu ya kalau kita bicara Sumpah Pemuda ya karena kan diikat oleh paling tidak 3 hal itu. Ya satu bangsa, kemudian satu tanah air, dan satu bahasa. Walaupun bahasanya kan rumusannya bukan satu bahasa Indonesia, tapi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang menurut saya itu lebih kuat fungsinya. Karena menjunjung tinggi bahasa persatuan. Banyak negara loh Mas, yang enggak punya bahasa nasional. Iya. Iya kan? Kita itu punya bahasa daerah ratusan. Tapi bisa punya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Itulah yang mengikat kita. Betul. Dan bahasa penjajahnya tersingkir. Bahasa penjajahnya bahasa Belanda kan nggak ada penuturnya ya. Dari sisi itu Belanda rugi. Nggak bisa jualan terus. Dari sisi materi dia beruntung ya. Dari sisi itu Belanda rugi gitu. Nah, yang kedua, itu ikatan keindonesiaan ini. Indonesia ini negara kepulauan. Tapi bisa bersatu. Karena ikatan itu. Jadi saya memaknai laut itu bukan pemisah, tapi penghubung. Itu. Kalau laut itu pemisah, maka akhirnya terjadi perpecahan. Tapi kalau penghubung, maka kita menjadi bersatu karena laut itu. Makanya kemaritiman itu harus kita pertahankan betul sebagai bagian dari ciri keindonesiaan. Dan kayaknya Muhammadiyah serius ya menggodok aspek kemaritiman ya. Serius. Seseriusnya Juanda. Yang Juanda juga kader Muhammadiyah kan. Betul. Selain waktu itu juga beliau bicara itu sebagai menteri kan. Jadi begitu beliau berpikir kalau Indonesia ini ikut hukum internasional pada waktu itu, kita nggak dapat laut, habis ini nggak dapat apa-apa itu kan. Berjuang luar biasa, sampai 10 tahunan beliau berjuang sehingga diakui itu. Deklarasi Juanda ya. Karena diikat oleh itu, satu tanah air itu. Dan di Indonesia itu cobalah misalnya perhatikan di banyak negara. Sekarang rasisme itu masih ada bahkan di negara yang mengklaim dirinya sebagai negara
multikultural atau Persis, apapun. ya. Tapi di kita kan selesai. Di kita kan selesai. Orang menikah beda suku dan merayakan pernikahan secara adat, sukunya itu malah dianggap sebagai sesuatu yang hebat. Di banyak negara itu nggak bisa, nggak susah. bisa, Betul. nggak bisa gitu. Nah, itu yang menurut saya menjadi kekuatan kita sebagai bangsa. Sehingga karena itu, maka kalau ikatan ini bisa terus kita perkuat dengan membangun integrasi nasional, memperbanyak ruang pertemuan antar kelompok masyarakat, agama, suku, organisasi di ruang-ruang publik, dan kemudian disertai dengan upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan keadilan sosial, saya kira kita akan semakin kuat punya ikatan keindonesiaan itu. Saya sepakat itu. Karena banyak negara yang memisahkan diri itu kan sebagiannya karena kesejahteraannya timpang, sehingga mereka memisahkan diri. Atau kesejahteraannya tidak timpang, tapi identitasnya tidak dihormati oleh negara. Diambil identitas. Identitasnya diambil, diseragamkan, mesti berontak. Nah, di kita kan enggak, sistem kita ini kan tidak meniadakan itu. Ada identitas nasional, tapi identitas nasional juga tidak dibangun di atas supremasi salah satu kelompok, tapi milik semuanya. Sehingga orang kemudian merasa welcome dengan itu. Dan Pancasila itu menjadi salah satu kanal. Menjadi perekat dari menjadi semuanya, rumah bersama yang membuat kita itu ya seperti Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya berbeda-beda tetapi tetap kita itu satu. Pluribus unum ya, kalau motonya di Amerika. Ya, betul. Pak Mukti, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mas. Perbincangan yang hampir 1,5 jam ini dengan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pak Abdul Mukti. Saya karena isinya ketawa-tawa, jadi mau menyimpulkan aja bingung sebenarnya. Tapi ada cerita begini, dulu waktu saya kecil itu tetangga-tetangga saya cerita. Jadi ada beberapa saudara-saudara saya yang juga Muhammadiyah yang satu gang ya. Yang masih bersepupu dengan nenek saya. Jadi ada salah satu adik nenek saya yang bilang, kamu kalau mau tahu, ini ngomongnya di depan orang Muhammadiyah ya. Iya. Kalau kamu mau tahu jumlah orang NU itu gampang sebenarnya. Orang NU kan ini nggak ada daftarnya. Nggak ada daftar pastinya itu nggak ada. Kita sampai hari ini aja kita lewat survei ngeceknya. Gampang. Kamu datang ke kantor Muhammadiyah di Menteng sana, tanya anggota Muhammadiyah berapa? Misalnya 20 juta, nah NU kali 2 katanya. Oke, terima kasih para pemirsa NU Online. Sampai jumpa di edisi Menjadi Indonesia berikutnya. Ini salamnya NU, saya mohon izin, Pak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.